Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Semua orang yang bergegas masuk gemetar. Wajah mereka semua pucat, sulit dipercaya. Bagaimana bisa berakhir seperti ini, berubah menjadi situasi seperti ini? Qin Yining menjerit dan hampir pingsan di tempat. Dia melemparkan dirinya ke depan kepelukan Shi Hao. Air mata menutupi matanya saat dia menangis dengan keras. Dia merasa seolah-olah ada pisau yang melilit di hatinya. Hao saya, jangan mati. Bagaimana bisa seperti ini? Ibu telah mengecewakanmu. Dia memeluk Shi Hao, tubuhnya gemetar dan berjuang untuk berdiri. Dia memikirkan semua yang telah terjadi, tentang semua yang terjadi selama bertahun-tahun. Hatinya penuh dengan rasa sakit dan penyesalan yang tak tertandingi. Dia telah kehilangan terlalu banyak, tidak berada di sisi putra sulungnya sepanjang waktu. Pada akhirnya, dia akan mati begitu saja. Darah mengalir keluar dari dada Shi Hao. Dia akan mati. Dia juga merasa sangat emosional, tidak mau melepaskan semua ini. Dia menghibur orang tuanya, mengatakan kepada mereka untuk tidak merasa buruk. Hao, jangan tinggalkan ibu, jangan mati. Tolong jangan, wajah Qin Yining penuh dengan air mata. Saat itu, dia tidak merawat Shi Hao dengan baik. Dia masih sangat muda ketika dia memiliki tulang tertingginya dicungkil darinya di Martial Imperial Manor. Dia telah menanggung terlalu banyak penderitaan. Mengapa dia begitu malang? Kemudian, dia ditinggalkan di Desa Batu, dan sejak itu, mereka telah dipisahkan selama lebih dari 10 tahun dan oleh wilayah yang luas. Mereka tidak pernah merawatnya dengan baik. Sekarang, dia seperti ini, tragedi lain terjadi. Dia hanya bisa menonton tanpa daya tanpa kemampuan untuk menyelamatkannya. Di mana tulang makhluk tertinggi? Kembalikan, cepat. Bantu Hao menerimanya, jangan biarkan dia mati, Qin Yining meratap. Dia merasa seolah-olah jantungnya robek dan paru-parunya terbelah. Bagaimana bisa seperti ini? Putra sulungnya tidak mentransplantasikan tulang abadi dan malah memberikan tulang tertingginya sendiri. Betapa menyedihkannya ini? Ini sudah terlambat. Kaisar Batu tidak memiliki cukup darah makhluk tertinggi di dalam dirinya, jadi dia tidak akan bisa memberi makan darah. Setelah meninggalkan tubuhnya, itu akan sia-sia bahkan jika itu disambungkan kembali ke tubuhnya, kata Zhang Zhuang. Tidak. Mata Qin Yining tampaknya kurang ekspresi. Terlalu sulit untuk menanggung rasa sakit dan penderitaan ini. Ibu, kamu tidak perlu merasa patah hati. Tulang itu sudah tidak berguna bagiku. Itu tidak bisa menyelamatkan saya, jadi saya bisa memberikannya kepada adik laki-laki saya. Shi Hao menghiburnya. Ibu yang salah, karena keraguan-raguanku, kami melewatkan kesempatan untuk mentransplantasikan tulang, Qin Yining meraihnya sambil terisak keras. Dia penuh dengan penyesalan. Dia tidak ingin putra sulungnya meninggal, tetapi dia takut putra keduanya juga terluka. Dia selalu ragu-ragu, dan pada akhirnya, kesempatan itu hilang begitu saja. Sekarang tidak ada gunanya bahkan jika mereka mentransplantasikan tulang abadi sekarang. Ibu, jangan salahkan dirimu. Bagaimana bisa itu salahmu? Bagaimana saya bisa meminta tulang adik laki-laki saya? Saya tidak akan setuju dengan hal seperti itu. Bagaimana kita bisa bertaruh dengan nyawanya? Saya pribadi mengalami hal-hal ini dan tidak akan membiarkan dia menderita rasa sakit yang sama seperti yang saya alami. Shi Hao berkata dengan lembut. Darah mengalir keluar dari sudut bibirnya. Wajahnya menjadi semakin pucat. Shi Ziling berdiri di sana, tampak ketakutan. Matanya yang seperti harimau terus-menerus meneteskan air mata.
Dia terus-menerus bergumam, itu salah kami, selalu ragu-ragu dan melewatkan kesempatan. Ini semua salah kita. Ini akan menjadi rasa sakit dan penyesalan yang luar biasa selama sisa hidupku. Ayah, jangan katakan lagi. Melakukan ini hanya akan membuatku merasa lebih buruk. Ini benar-benar bukan salah kalian berdua. Shihao merasa hidungnya menjadi sakit. Dia tidak menyalahkan keduanya. Alasan pertama adalah karena dia pasti tidak menginginkan tulang itu, dan yang kedua adalah dia juga berpikir dalam hati bahwa jika dia memiliki 2 anak dan harus membuat keputusan ini, apa yang akan dia lakukan? Itu pasti akan membuatnya menderita. Dia tahu bahwa beberapa hari terakhir ini terasa sangat lama bagi orang tuanya, menanggung siksaan yang hebat. Meskipun mereka ragu-ragu dan melewatkan kesempatan untuk menanamkan tulang, ini bukan kesalahan mereka. Saya, Ibu telah berbuat salah kepada Anda. Saya benar-benar menyesalinya. Ini akan menjadi penderitaan selama sisa hidup saya tidak akan memaafkan diri saya sendiri. Qin Yining merasa sangat sedih. Jari-jarinya memutih, dan tubuhnya goyah. Mata Shi Ziling benar-benar merah. Dia meraung dengan suara rendah. Ketika dia mengingat pengalaman selama beberapa tahun terakhir ini, seolah-olah semuanya seperti mimpi. Dia penuh dengan menyalahkan diri sendiri dan penyesalan yang tak ada habisnya. Dia dan Qin Yining merasa seperti mereka telah mempermalukan putra sulung mereka. Mereka telah meninggalkan terlalu banyak penyesalan. Ini adalah kedua kalinya dalam hidup ini di mana mereka harus melihatnya selemah ini, akan meninggalkan dunia ini. Tulang abadi tidak ditanamkan ke Hauer, dan dia malah memberikan tulang tertingginya kepada adiknya. Betapa menyedihkannya ini, Shi Ziling dan Qin Yining tidak bisa mengendalikan diri. Kata-kata mereka dipenuhi dengan kesedihan. Ayah, Ibu, semua ini benar-benar tidak bisa disalahkan pada kalian. Berikan tulang itu kepada adik laki-laki. Ini sama dengan kelanjutan hidupku yang akan menemanimu di sisimu. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, suami dan istri merasa lebih sedih di dalam. Air mata terus mengalir keluar. Shi Ziling melolong. Kepalanya yang berambut hitam beterbangan dengan kacau seperti iblis. Rambutnya jatuh ke tanah. Cahaya surgawi muncul dari matanya saat dia berkata, untuk berpikir bahwa aku, Shi Ziling, 20 tahun yang lalu membenarkan kesalahan dengan pembalasan dan berkelok-kelok tanpa hambatan di bawah langit tanpa rasa takut. Dalam 10 tahun ini, setelah terperangkap di Gunung Abadi, harga diri saya telah ditebang dan semangat gagah berani saya tumpul, mengubur hati asli saya. Ada penyesalan dalam hidup ini. Mulai hari ini, aku akan menjadi gila. Saya pasti harus menghapus istana abadi dan menyapu warisan 7 dewa. Saya bersumpah darah di sini. Dia meraung. Dia mengepalkan tinjunya. Di belakangnya, tombak emas muncul dan menunjuk lurus ke arah langit. Bagaimanapun, ini masih tidak bisa mengubah apapun. Shihao tidak memiliki banyak sisa hidup. Tidak ada yang bisa membuatnya tinggal di dunia ini. Mata orang-orang desa batu sudah lama menjadi merah. Mereka mengelilinginya, semua dada mereka naik turun dengan hebat. Napas mereka menjadi kasar dan tinju mereka terkepal erat. Mereka benar-benar ingin berteriak ke langit. Anak! Mereka berkata dengan lembut, air mata panas mengalir di wajah mereka. Mereka tahu bahwa tidak ada cara lain. Shihao bahkan telah menghilangkan tulang tertingginya, menghilangkan secercah harapan terakhir mereka. Saya ingin membunuh. Shi Linhu meraung. Shihao tidak mendapatkan perawatan tulang abadi dan malah kehilangan tulangnya sendiri. Itu membuat pria pemberani dari gurun besar ini ingin menangis. Yang lain juga seperti ini. Ermeng, Dazuang dan yang lainnya hampir meledak dengan kekerasan. Jika bukan karena Shihao memanggil mereka untuk tidak membuat mereka bertindak secara acak, mereka pasti akan mendapat masalah.
Anak! Kepala desa Xiunfeng menarik tangannya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Sudut mata yang penuh kerutan hanya memiliki air mata lama yang mengalir. Kakak, Qin Hao berdiri di sisinya, memanggilnya. Hiduplah dengan benar, hargai semua yang Anda miliki. Jaga ayah dan ibu. Shi Hao mengangguk dan berkata dengan damai. Aku akan menjadi orang yang paling kuat dan melindungi mereka, kata Qin Hao. Shi Hao memandang Zhang Zong dan berkata, dokter yang hebat, apakah Anda memiliki kepastian dalam memberinya tulang dengan aman? Zhang Zong mengangguk. Jika itu adalah orang normal, maka itu pasti tidak mungkin dan sangat berbahaya, tapi itu seharusnya tidak menjadi masalah dengan saudara yang mulia. Sudah ada darah makhluk tertinggi di dalam dirinya yang memberi makan tulang abadi. Sekarang, secara alami dapat memelihara tulang ini. Karena ada darah ilahi di dalam Qin Hao, dia secara alami bisa menerima tulangnya. Berbahaya bagi Shi Hao untuk menerima tulang sebelumnya karena ada terlalu banyak simbol kara tembaga hijau di dalam tubuhnya, dan darah tertingginya juga telah sangat habis. Shi Hao mengerutkan kening dan berkata, meskipun itu adalah tulang makhluk tertinggi, itu jauh lebih besar daripada tulang dan daging lainnya. Ada beberapa jejak kutukan di permukaannya, jadi kamu pasti harus berhati-hati. Ini bukan masalah. Kakak yang mulia memiliki tulang abadi yang sempurna yang dapat menghapus beberapa simbol, kata Zhang Zong. Kalau begitu cepat dan lakukan operasi, kata Shi Hao. Tulang itu putih berkilau. Meskipun rusak parah, penuh retakan, dan disatukan, itu masih berkilau cerah dan melepaskan cahaya abadi. Namun, itu membawa jejak darah, membuatnya terlihat agak dingin. Di mata orang-orang desa batu, itu sangat mencolok. Betapa tidak adilnya ini, betapa menyedihkan. Shi Ziling dan Qin Yining sama-sama merasa ini sulit untuk diterima. Mereka memeluk Shi Hao sambil tersedak dengan isak tangis. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Zhang Zong membawa Qin Hao pergi dengan tulang itu. Awan kekhawatiran memenuhi aula utama. Semua orang merasa sangat emosional. Mereka tidak bisa tenang. Raja Perang, Raja Peng, Raja Ming dan yang lainnya naik. Mereka diam-diam melakukan pemeriksaan tubuh Shi Hao, menanamkan kekuatan ilahi untuk memperpanjang hidupnya. Bagaimana bisa seperti ini? Xiao Tian, singa berkepala 9, Xia Youyu dan yang lainnya semua bergegas. Mereka telah mendengar berita itu dan merasa sangat terguncang. Aula istana dipenuhi orang. Wajah-wajah yang akrab ini semuanya membawa kesedihan. Meskipun mereka sudah menduga bahwa akan sulit bagi Shi Hao untuk hidup, mereka tidak pernah berpikir akan seperti ini. Nak, ayo kembali. Kepala tua Xiunfeng berkata. Mari kita tunggu sebentar. Shi Hao menggelengkan kepalanya. Dia ingin melihat apakah tulang itu berhasil dilahirkan kembali. Kakak kecil, Qin Feng menangis. Matanya yang besar benar-benar merah. Saat itu, Shi Hao yang membawanya ke desa batu, namun mereka akan berpisah seperti ini, tidak pernah bertemu lagi. Shi Hao menghela nafas. Dia juga berpikir untuk memberikan tulang itu kepada Qin Feng, tetapi dia tidak memiliki darah tertinggi di dalam dirinya, jadi tindakan yang terburu-buru dapat mengakibatkan kematiannya. Selain itu, dia bahkan mungkin dikutuk. Kesuksesan! Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, berita tiba bahwa Qin Hao berhasil menerima tulang itu. Ini jelas merupakan hal yang utama. Seorang pemuda dengan 2 tulang makhluk tertinggi, seberapa menakutkan itu? Dia pasti akan mengguncang langit di atas dan bumi di bawah. Namun, tidak ada yang mengatakan apa-apa. Tidak ada kebahagiaan dalam ekspresi semua orang. Bukankah Shi memiliki murid ganda dan tulang makhluk tertinggi saat itu? Dia masih dikalahkan.
Little Hao adalah yang benar-benar tak tertandingi. Ermeng sangat marah. Pasti ada orang seperti ini di alam yang lebih tinggi. Apakah dia berada di jalan yang tidak setara atau tidak, masih terlalu dini untuk dikatakan. Seseorang menambahkan dengan lembut. Ayo pergi. Shi Hao berkata dengan lembut. Altar leluhur bersinar, membuka jalan. Orang-orang Stone Village bepergian di malam hari, membawa pulang Shi Hao. Ketika berita keluar, ibu kota negara batu sangat terguncang. Perpisahan Kaisar Batu. Suara-suara itu menggelegar seperti guntur. Banyak ahli berteriak bersama, mengguncang langit dan membuat seluruh ibu kota bergetar. Batu kecil itu pergi. Ini juga berarti bahwa dia akan meninggalkan dunia manusia ini, tidak pernah melihatnya lagi. Perpisahan Kaisar Batu. Suara-suara ini bergegas ke langit, bergema di langit malam. Semua orang berteriak bersama, mengguncang langit dan bumi. Semua orang mengucapkan selamat tinggal bersama. Master Sekte, raksasa di wilayah mereka, dan individu yang kuat muncul. Ini adalah pemandangan langka yang belum pernah terlihat selama bertahun-tahun. Sayangnya, istana kekaisaran negara batu tertutup awan kesedihan. Sulit bagi orang untuk membuat pidato gembira. Pagi-pagi sekali, matahari terbit dari timur. Cahaya warna-warni keemasan yang gemerlap tersebar dengan hangat di tubuh semua orang. Saya masih hidup. Jenis perasaan ini benar-benar hebat. Wajah Shi Hao membawa sedikit kemerahan. Dia menyambut cahaya pagi yang beraneka warna sambil berbaring di kursi empuk. Dia menatap ke arah desa batu yang dikenalnya, merasa puas dalam hati. Baik tubuh dan hatinya hangat. Setelah kembali, semua orang merasa sangat gugup, takut dia tidak akan bertahan sampai siang hari. Mereka semua merasa tidak enak dan sangat tertahan. Untungnya, dia masih hidup. Semua orang menghela nafas dan mengungkapkan senyum. Namun, mata mereka terasa sedikit perih, ingin meneteskan air mata. Aku benar-benar ingin tinggal di belakang, selamanya tetap di sini, kata Shi Hao lembut. Kemudian, hidungnya terasa sakit. Dia memandang semua orang, tidak ingin pergi. Semua orang meneteskan air mata, merasa sangat sedih. Karena kita masih punya waktu, mari kita cari tempat lain, kata Shi Hao, menenangkan dirinya. Baiklah, pilih tempat, kata Shi Fei Jiao. 10 li keluar, ada sebuah bukit di mana beberapa pohon pinus tua tumbuh. Ada mata air yang jernih mengalir. Itu adalah tempat yang sangat damai. Shi Hao memilih tempat pemakaman untuk dirinya sendiri. Ini bukan bumi spiritual, melainkan tempat biasa. Namun, dia bisa melihat desa batu yang jauh. Tempat ini penuh dengan kehidupan tanaman yang segar dan bersih, membuatnya tampak sangat damai. Ini adalah tempatnya. Shi Hao berkata dengan lembut. Pada saat yang sama, wajahnya kehilangan warna dan matanya berangsur-angsur menjadi redup. Vitalitasnya yang secara paksa membuatnya tetap terjaga melemah. Hidupnya akhirnya mencapai akhir. Tidak! HOR, jangan tinggalkan kami! Semua orang berteriak dan melemparkan diri mereka ke depan. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.